Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mati. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lidh-dhalimina min hamimin wa la syafi'in yutha'. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, hari ini kita akan membahas bab 26 kitab Riyadhus Shalihin. Baru 26 ya. Total babnya itu hampir 300. Jadi nanti kita sampai usia 60 tahun. Kalau sekarang 40 tahun bisa lebih 60 tahun belum selesai juga ya. Baik, Bapak Ibu, ini bab yang menarik minimal menurut saya, karena ini adalah larangan berbuat aniaya dan perintah mengembalikan hak orang yang dianiaya. Sebetulnya judul aslinya Tahrimul Dzulm, haramnya berbuat zalim. Ini memang satu kata itu kalau diungkap dengan beda diksi itu beda kesannya ya. Coba kalau terjemahnya gini, haramnya berbuat zalim, lebih serem kan? Nah, dibanding haramnya berbuat aniaya, haramnya berbuat zalim dan perintah mengembalikan hak orang-orang yang dizaliminya, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi kita itu berpeluang zalim. Saya amati begitu ya. Kita itu ada peluang untuk zalim. Apa itu zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu di bukan tempatnya. Nah, misalnya apa? Menempatkan sesuatu di bukan tempatnya, itu zalim. Menempatkan mobil bukan di garasi, zalim secara bahasa. Misalnya ini kan. Jadi banyak sekali kezaliman kita, termasuk kalau kita tidak mau sholat itu zalim, tidak mau zakat, tidak mau puasa, kalau itu wajib itu zalim. Wad'u syai' fi mahallihi, itu ya, pada tempatnya. Ada juga yang memberikan definisi secara syarak adalah at-tasarruf fi haqqil ghairi bi ghairi haqq, gitu ya, yaitu berinteraksi dengan yang hak orang lain tanpa hak. Jadi ketika hak orang lain tercederai itu zalim. Kalau bikin apa itu, polisi tidur, ada yang terzalimi kan? Jadi dia sendiri tidur, yang bikinnya, aduh nggak enak banget misalnya gitu ya. Ya sudah terzalimi juga. Mujawazatul had, melewati batas. Nah itu namanya zalim.
Jadi sekali lagi masing-masing jamaah yang hadir hari ini itu bisa berpeluang dolim, sangat bisa berpeluang dolim semua ya. Gitu ya. Cuma dolim itu ada beberapa jenis ya. Di dalam satu kitab itu dikatakan dolim itu ada yang dolim terhadap yang wajib, ada yang dolim terhadap yang haram. Kalau yang wajib itu kalau dia tidak melaksanakan kewajiban dolim, misalnya tidak bayar bulanan HPR, nah itu dolim juga ya. Kalau yang haram misalnya larangan apa? Yang dilarang di sini apa? Ngebut. Kalau dia ngebut berarti dolim, dilarang ngebut. Ya dia ngebut juga. Atau dilarang buang sampah di sini, dia buang sampah. Atau kalau dirokok itu apa tulisannya? Merokok adalah membunuhmu. Dia masih merokok, boleh enggak? Nah, ya terserah, nanti ada pendapat lagi. Bagi perokok itu susah memang. Katanya yang susah dikasih pelajaran itu satu perokok. Kalau diceramahin pasti enggak mau dia. Nah, itu Pak Kiai juga merokok. Nah, dalilnya begitu ya. Ada juga yang membagi zalim itu ada dua. Satu zalim terhadap hak Allah. Yang kedua zalim terhadap hak sesama manusia. Terhadap hak Allah ya sholat, zakat, puasa, haji, apalagi hak Allah. Kalau terhadap hak manusia ada tiga. Satu darah. Kalau mengeluarkan darah manusia lain namanya zalim. Yang kedua harta, mengambil hak harta orang lain itu namanya zalim. Yang ketiga a'rad, kehormatan atau jiwa raga ya. Nah, jadi membuat rusak orang lain, membuat cedera dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada zalim. Ada juga yang membagi zalim itu kepada tiga. Yang pertama zalim la yatrukuhullah, zalim yang tidak ditinggalkan Allah. Artinya zalim itu Allah nggak bisa nggak bisa secara langsung. Yang kedua zalim yughfar, kezaliman yang diampuni. Jadi walaupun zalim bisa diampuni. Yang ketiga zalim yang tidak pernah akan diampuni. Oke, yang pertama dulu zalim yang tidak akan pernah diampuni itu apa? Yaitu syirik kepada Allah. Syirik itu apa? Syirik itu menduakan Allah. Syirik dari kata syirkun, artinya adalah membuat teman Allah. Jadi kita menganggap selain Allah itu ada temannya. Nah itu syirik. Cuma ada yang lebih ngeri lagi, bahwa syirik modern. Syirik modern itu adalah ketika kita punya ketergantungan selain Allah. Dan ini jangan-jangan semuanya kena. Kalau nggak punya duit, gelisah nggak? Nah, misalnya kita lagi jalan kemana, lalu nggak punya duit, ATM-nya nol, gelisah nggak? Pasti gelisah kan, takut kan. Nah, apalagi lagi di luar kota, seram juga. Jangan-jangan kita syirik. Masuk ke syirik itu. Yang kedua syirik zalim yang diampuni. Diampuni itu seperti apa? Hubungan antara hamba dengan Allah. Nah, apa itu? Misalnya kita tidak kelewat sholat misalnya. Kalau bertaubat, mengkodo dan sebagainya itu bisa diampuni. Selain musyrik ya, kalau musyrik tidak. Maka seorang orang tua kalau bisa itu yang pertama dijadikan adalah bagaimana anak itu tidak musyrik.
Makanya Luqman bicara kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Bahkan Allah lebih menegaskan lagi bahwa sirral insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ya bun wa in jahadaka ini wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kata Allah, walaupun orang tua kalau ngajak kemusyrikan wajib Anda tolak. Kira-kira begitu ya. Kalau Anda punya orang tua dihormati, hormat tetap. Tapi kalau menyuruhnya kepada kemusyrikan wajib tolak. Gak boleh dituruti walaupun orang tua. Maka Ibrahim pernah berdebat dengan orang tuanya kan? Ya, wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Kata Ibrahim, ya wahai ayahku, apakah wa idh qala Ibrahim li abihi ya abati li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Wahai ayahku, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhan? Nah, itu boleh tuh kalau hal-hal seperti itu. Tapi kalau hal-hal lain, kalau bisa kepada orang tua nggak boleh berdebat ya. Ada yang bilang ke orang tua itu harus betul-betul ngaku bodoh. Walaupun kita ilmunya tinggi, orang tua ini nggak boleh didebat ya. Tapi kalau untuk kemusyrikan boleh ya, gitu ya. Tapi dengan cara yang baik ya. Nah, gitu ya, dengan cara yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kalau menggauli keduanya tetap dengan cara baik. Walaupun berdebat, transfer tetap gitu ya. Ini jangan sampai salah. Transfer enggak. Gitu Bu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Jadi kezaliman ini yang paling ngeri ini yang ketiga Bapak Ibu ya. Kezaliman la yatrukuhu. Nah, apa itu? La yatrukuhu, Allah tidak meninggalkannya. Fadzulmul ibad. Apa itu? Ketika seseorang itu zalim kepada orang lain. Nah, itu ya repot. Makanya kalau korupsi itu repot itu lapornya ya. Meminta maafnya. Korupsi se-Indonesia repot kan? Gitu ya. Jadi kalau kita punya zalim kepada orang, sebelum orangnya itu mengikhlaskan ya, Allah tidak bisa ikut campur ya. Karena pasti ada hubungan dengan manusia. Cuma kadang-kadang manusia itu ada yang sifatnya materi dan non materi. Kalau udah berhubungan dengan non materi itu lebih ngeri lagi. Nggak bisa dibandingkan uang kalau udah kehormatan gitu. Itu manusia itu kadang begitu. Kalau hutang 1 juta bisa dibayar 1 juta, tapi kalau orang sudah terluka hatinya itu orang-orang sulit sekali ya. Sulit sekali menyembuhkan. Nah, dan itu banyak kejadian-kejadian. Apalagi Indonesia, di negara kita itu seringkali kalau tidak bisa main depan, main belakang. Main belakang ya terserah main apa. Iya kan? Nah, ternyata itu mainnya macam-macam, tidak berani depan ya belakang. Itu kadang-kadang itu dolim di situ. Sering kan kita dengar kisah-kisah ini ada kiriman, itu ada yang betul ada yang enggak itu. Kiriman itu ya kenapa? Karena seseorang merasa haknya terzalimi gitu ya. Karena dia imannya enggak kuat, ya kan tidak kelihatan. Padahal dia melakukan, tapi tidak kelihatan. Secara hukum enggak bisa dibuktikan. Dan memang banyak kezaliman itu tidak bisa dibuktikan dengan hukum. Apalagi di Indonesia kan, misalnya memarahi orang bisa dihukum enggak?
Kalau memarahinya via tertulis mungkin bisa, tapi kalau nggak ada bukti gimana? Ya, nah ini kezaliman ini mungkin saja kita lakukan. Baik Bapak Ibu, kita baca dulu ayat yang pertama. Malil zalimina min hamimi wala syafi. Tidak ada untuk orang-orang yang berbuat zalim itu teman setia, dan tidak ada yang memberi syafaat, yang diterima syafaat. Ini kalau lihat tafsirnya Bapak Ibu, yang dimaksud dengan ayat ini adalah nanti di akhirat orang yang zalim syirik kepada Allah itu tidak ada yang bisa nolong, kira-kira begitu. Bisa jadi Nabi juga nggak bisa nolong kalau udah syirik juga nggak bisa nolong. Makanya ada ayat yang kita itu alhamdulillah ya dalam keadaan beriman ya. Ada ayat kan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar la yuqbala min ahadihim mil'ul ard walau iftada bihi lahum adzabun alim wa ma lahum min nasir. Apa itu artinya? Orang-orang kafir, dan ketika dia mati dalam keadaan kafir, kata Allah, tidak akan diterima min ahadihim mil'ul ardi dzahaba. Ini ayat Quran bukan hadis. Kalau Quran udah nggak ada yang bisa berdebat. Tidak akan pernah diterima amalnya meskipun amalnya itu sepenuh bumi emas. Emas sepenuh bumi. Kira-kira berapa gram? Nah, tidak akan diterima. Jadi kalau kafir atau musyrik, apalagi musyrik. Jadi kadang-kadang kita ini ya. Jadi zalimnya yang berkaitan dengan syirik ini ngeri ya. Apalagi kita yang nggak punya banyak emasnya kan. Nah, sekarang emas makin mahal 1,5 ya. Kalau beli itu 1,5 lebih. Kalau buyback hampir 1,4. 1 kilo itu kalau emas gede enggak? Segede gini ada. Ada yang pernah beli emas 1 kilo? Ada segede gini. Belum lama saya ke toko emas, saya tanya, ada nggak yang beli emas 1 kilo? Kan di situ tertulis dari 0,5 sampai 1 kilo ya. Saya bilang, ada nggak yang beli 1 kilo? Kata beliau, banyak Pak. Masa sih, kata saya, banyak. Berarti selama ini teman saya nggak termasuk itu. Orang kaya itu banyak ternyata ya. 1 kilo Pak belinya. 1 kilo itu kan hampir 1,5 M ya, kurang lebih. Wah. Gitu ya. Jadi walaupun kita kaya, kalau musyrik nggak ada guna, kira-kira begitu. Karena tidak ada yang bisa nolong. Saya punya teman Pak Hari, nanti siapa tahu bisa nolong, nggak bisa. Kalau musyrik ya, kalau udah musyrik nggak bisa dia. Ayat yang kedua, wa malidz zalimina min waliyyi wala nasir. Dan bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada pelindung dan tidak ada wali pelindung, nasir penolong. Di sini terjemahnya pelindung ataupun pelindung. Wali itu artinya pelindung, wan nasir penolong. Jadi tidak ada satupun yang bisa nolong kalau itu zalimnya syirik ya. Kalau yang lain bisa. Nanti zalim kepada orang, kita minta maaf. Kalau uang jangan hanya minta maaf ya. Misalnya utang 1 juta, cukup minta maaf nggak? Nah, harus ganti kan. Tadi kan judulnya tadi haramnya berbuat zalim dan mengembalikan hak orang yang dizalimi. Kalau uangnya 1 juta, kembali uang 1 juta. Cuma kalau di Indonesia beda lagi tuh. Kalau ibu 1 juta tahun 2000 beda dengan 2024. Iya kan? Nah, dulu saya minjem ke dia 1 juta tahun 2000, dibayar sekarang 1 juta lagi. Nah, harusnya kalau yang paham nggak begitu.
Nah, lihat harga emas tahun itu kan. Kalau emas kan inflasi aman ya. Karena uang kita kan begitu kan. Tahun 2000 saya bayar kuliah 300.000. Di UIN 300.000 tahun 2002. Sekarang 6,5. Berapa lipat? 20 lipat. Kalau dulu minjam 1 juta berarti bayar berapa? Ya, 20 juta. Nggak boleh riba Pak. Ya riba itu kalau uangnya tetap. Misalnya di Saudi, kata temen ya, kata senior, atau dari zaman dulu, misalnya harga tasbih itu 1 real, ya sekarang 1 real. Iya, harga itu enggak berubah. Apalagi emas ya, emas itu wah, aman banget ya. Walaupun saya selalu bertanya, kenapa emas itu aman ya? Padahal dimakan nggak enak. Ya, kenapa emas itu stabil? Itu saya belum nemu jawaban tuh. Aneh kan? Sesuatu yang tidak enak dimakan, tetapi harganya stabil. Dan itu sudah terbukti dari zaman Nabi, dari zaman sebelumnya, iya kan? Kenapa itu? Nah, itu belum ada yang bisa menjawab. Siapa tahu nanti ada. Ini hadisnya banyak sekali Bapak Ibu, ada 19. Ya, kita satu aja cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ittaqud dzulma, takutlah kepada zalim, fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuha, dan takutlah kikir, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena kikir itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, hal itu yang mendorong mereka melakukan pertumpahan darah. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan segala macam yang haram. Muttafaq alaih. Apa maksud daripada hadis ini? Yang pertama adalah tahrimul dzulmi wa tahdhir minhu, bahwa zalim itu haram. Zalim itu harus dihindari. Al-umur al-ma'nawiyah tatahawwal yaumal qiyamah bi amrillah ila hissiyah. Al-bukhlu aduwwun li ahlil iman. Pelit itu atau kekikiran itu adalah adu. Adu itu musuh bagi seorang yang beriman. Fa inna min sifatil mu'minin al-karam wal jud, karena seorang yang beriman itu pasti dia itu dermawan. Al-bukhlu wa dzulmu min asbabi intisyaril jarimah. Kekikiran dan kezaliman itu diantara sebab munculnya berbagai kejahatan. Gitu ya. Jadi kenapa banyak kejahatan ya? Gak bisa jadi karena satu zalim, kedua kikir. Itu ya. Az-zulmu wasyuhu min kabairid dzunub. Kezaliman dan kekikiran itu diantara dosa-dosa yang besar. Allati tusabbibul hilak, yang menyebabkan kerusakan di dunia wal qarabat asyadidah yaumil qiyamah, dan juga kerusakan atau kerepotan di hari kiamat. Gitu ya. Jadi kezaliman itu memang bahayanya luar biasa ya. Dua, zalim, yang kedua apa tadi? Kikir ya, kekikiran itu. Zalim itu misalnya ketidakadilan itu bahaya sekali. Apa namanya? Bisa menimbulkan kekacauan ya. Jadi
segala macam kekacauan itu disebabkan diantaranya satu kezaliman, yang kedua kepikiran. Kepikiran itu kan misalnya zakat aja, zakat itu berapa persen? 2,5%. Di Indonesia itu kalau orang zakat semua itu menurut penelitian itu 327 triliun. 327 triliun. Nah, itu bisa banyak ini solusi ya. Bisa berapa sarjana yang dihasilkan ya. Bisa berapa ribu doktor yang dihasilkan. Bisa orang yang miskin jadi kaya. Kan zakat itu bagaimana merubah yang miskin menjadi kaya ya. Yang bukan yang miskin tetap miskin, bukan. Membuat yang tadinya berhak mendapat zakat menjadi pezakat. Nah itu. Asyuk. Jadi ini problemnya. Asyuk kepikiran. Dan kita berpeluang itu ya. Iya kan? Satu waktu pernah ada penceramah cerita kan, coba kita buktikan apakah kita termasuk orang kikir ya, coba kalau kotak amal lewat pasti kita cari yang paling kecil ya, gitu. Itu bukti kekikiran kita. Ya betul gitu ya. Kalau zakat aja itu sih, walaupun ada perdebatan kalau sudah dipotong pajak boleh tidak zakat, apalagi yang golongan 4. Golongan 4 itu pajaknya 15%. Nah itu bisa pakai dalil tuh. 15%, zakat berapa persen? 2,5 gitu kan. Kalau golongan 3 ke bawah kan masih 5%. Apalagi yang nggak PNS, nggak pakai zakat, nggak pakai pajak. Potong juga. Nah, satu lagi hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqad lisyat al-jalha minasyat al-qarna. Bahwasanya setiap hak harus dikembalikan kepada pemiliknya kelak di hari kiamat, hingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas hantaman kepada kambing yang memiliki tanduk. Ini hadis ini menjelaskan bahwa katanya ya, pembalasan itu bukan hanya pada manusia tapi juga pada hewan. Jadi kalau kita telah menzalimi orang, nanti di akhirat akan dibalas. Maka nanti kalau Bapak Ibu baca hadis yang di bawahnya itu nanti akan ada orang yang muflis. Muflis itu apa? Muflis itu orang yang apa istilahnya? Defisit ya. Orang yang defisit. Orang yang apa? Defisit ya. Yang utangnya lebih banyak apa namanya? Utangnya lebih banyak daripada uangnya. Nah, orang yang muflis. Orang yang muflis itu siapa? Katanya orang yang dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi dia zalim kepada orang. Nanti pahala dia diambil oleh orang yang dizalimi. Kira-kira begitu ya. Pahala dia diambil oleh orang-orang yang dizalimi. Pahala puasa habis, pahala zakat habis, pahala sholat habis. Kalau pahalanya udah habis, diapain? Nanti dosa orang yang dizalimi dia tanggung di situ. Nah, ini di sini. Maka hati-hati dengan kezaliman. Itu ya Bapak Ibu ya. Semua berpeluang untuk zalim. Ya. Bahkan hal-hal yang remeh-temeh. Mungkin hanya 100 rupiah, mungkin hanya 1.000 rupiah, mungkin hanya 2.000 rupiah, mungkin hanya gope. Gope itu kan kecil banget tuh. Tapi itu nanti itu semua akan, kata Allah nih menurut hadis ini, semua akan dibayar, semua harus dibayar. Gitu ya.
Atau yang repot itu kan kalau tidak berbentuk uang, pernah dimarahi tapi merasa nggak marahi, kan itu. Pernah menyakiti orang tapi merasa tidak menyakiti, itu yang repot ya. Ya kan? Nah, maka kita itu betul-betul kadang-kadang harus hati-hati betul, karena kezaliman itu sekecil apapun akan ada pembalasannya. Mungkin di dunia tidak, tapi nanti di akhirat ini kan. Bahkan tadi kambing yang ada tanduknya dengan kambing yang tidak ada tanduknya. Yang ada tanduknya misalnya menghantam yang tidak ada tanduknya, nanti di akhirat itu trouble itu. Yang tidak ada tanduknya kasih tanduk biar membalas yang ada tanduk. Baik Bapak Ibu semua, ini udah 30 menit ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Untuk kita, bukan hanya untuk Bapak Ibu, untuk kita. Jadi termasuk yang di depan kan, untuk kita semua, bahwa memang kezaliman itu harus kita hindari ya. Kezaliman lebih serem lagi kan, zalim lebih serem lagi. Kezaliman itu harus kita hindari, dan kalau kita pernah menzalimi orang, maka sebaiknya kalau itu berbentuk materi ya harus mengembalikan kezaliman itu. Kalau tidak berbentuk materi ya meminta dihalalkan. Baik Pak Ustaz, saya kira itu kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Mudah-mudahan ada pertanyaan ya. Biasanya dari Ketua Paguyuban. Nah, ibu-ibu mudah-mudahan ada pertanyaan. Nanti hadiahnya dari DKN umroh, umroh atau haji ya. Monggo Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nyala. Terkait dengan yaitu soal ibadah ini. Jadi dolim itu yang tadi disampaikan Ustaz soal itu sebenarnya semua manusia itu potensi untuk melakukannya tadi. Ada. Bahkan setiap detik itu bisa, gitu ya. Nah, kalau saya boleh bertanya, tadi kan ada dolim yang sangat bahaya, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nah, kadang-kala kalau kita itu berucap itu kadang-kala nggak terkontrol gitu. Jadi kadang-kala ada sesuatu, seumpama ada sesuatu kita tidak berdasarkan oh itu karena si ini, itu kan sebenarnya kan nggak boleh sebenarnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kan sebenarnya kan kalau menurut saya itu kan termasuk bagian dari dolim itu. Nah, bagaimana caranya kita menghapus perkataan kita yang tidak disengaja itu? Apakah bisa melalui surat itu dengan taubat itu, dengan beristighfar atau apa? Atau mungkin ada cara-cara lain gitu, karena nanti kan di akhir kita juga dipertanggungjawabkan dari itu tidak bisa, tadi yang disampaikan itu tidak bisa dilakukan dengan cara apapun karena berkaitan dengan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua, ini kan tadi disampaikan ada korupsi ya tadi ya. Menurut saya ini kan kalau korupsi memang benar-benar luar biasa zolimnya gitu. Nah, apakah orang korupsi itu sangat potensi, dan itu kayaknya kalau tadi yang disampaikan pasti masuk neraka itu. Karena kalau manusia itu tidak bisa memaafkan, otomatis dia langsung langsung masuk ke neraka gitu. Nah, itu karena dalam satu wilayah yang sangat luas dan berefek luas banget itu memang udah fix gitu, kita mengatakan itu bisa fix. Dan apakah mungkin gimana itu? Mungkin ada yang lain, silakan ya Pak
Ustaz Farid Haji? Ada. Ada. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu ini yang sudah berjasa bawa makanan, ada pertanyaan? Apakah saya dolim kalau ngasih makanannya itu pagi-pagi sudah terlalu berat? Bisanya begitu ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang keren dari Pak Ustadz Agus ya. Cuma ini ngeri nih, nama Agus lagi ngeri Pak. Nama yang lahir Agustus ngeri. Berucap tidak terkontrol karena si ini. Bagaimana cara menghapus yang tidak disengaja? Apa beristighfar atau dengan cara lain? Ya, kalau berhubungan dengan Allah, cukup dengan istighfar, dengan bertaubat. Istighfar, taubat itu ada 3 ya. 1, tidak berjanji tidak akan mengulangi. 1, berhenti. 2, berjanji tidak akan mengulangi. 3, sedih karena dia telah melakukan itu namanya taubat. Kalau berhubungan dengan Allah. Tapi kalau masih ada hubungan dengan manusia lain, misalnya karena si anunya itu yang harus kita minta maaf. Tapi kadang-kadang kita itu gengsi juga. Kita secara umum aja minta maaf. Mohon maaf ya kalau saya ada salah. Enggak disebutin tuh. Bagusnya disebutin. Kemarin saya ngomongin ibu ya. Saya mohon maaf. Gitu ya. Ngomongin ibu bahwa ibu ngambil kue saya. Nah, misalnya kemarin kan saya dapat kue, tapi ibu ambil, lalu saya omongin gitu ya. Bagusnya disampaikan kalau berhubungan dengan manusia. Kalau dengan Allah istighfar, kalau itu berat taubat kepada Allah. Kalau potensi korupsi masuk neraka itu iya pasti. Yang punya potensi korupsi kan pejabat. Kalau nggak pejabat nggak korupsi kan? Ya, definisi korupsi itu pejabat ya. Kalau swasta bahkan disebut korupsi nggak swasta? Bisa juga, tapi nggak kena KPK ya kalau swasta. Kena HRD dapat, tapi nggak kena KPK. Ya paling dipecat ya, nggak masuk penjara. Kayak yayasan itu kan banyak sebetulnya korupsi. Cuma karena yayasan itu swasta, nggak kena penjara ya. Baik, kalau korupsi potensi masuk neraka, sangat masuk neraka, sangat masuk. Cuma apakah selamanya? Selama ada iman tidak, gitu ya. Judulnya kan selama dia tidak musyrik, dia akan masuk surga meskipun mampir dulu. Nah, mampirnya nggak tahu berapa lama, gitu kan. Yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Masuk surga orang yang di hatinya ada iman walaupun sedikit. Meskipun sholatnya jarang, meskipun puasanya ya kadang puasa kadang enggak, meskipun dia korupsi ya meskipun juga. Tapi berapa lamanya itu ya tentu semakin yang terdolimi semakin banyak ya semakin ngeri. Gitu ya. Pejabat Pak Hari ya, ini pejabat Pak Hari. Jadi pejabat itu peluang pahalanya besar. Kalau dia memberi manfaat banyak ya. Nah, peluang dosanya itu besar lagi. Tapi sekarang aneh ya, orang pada pengen jadi pejabat tuh. Nggak tahu nyari apa. Padahal hartanya udah banyak, pengen jadi pejabat, aneh juga ya. Ya memang dunia itu kan ada 3, harta, tahta, Mona Lisa. Selalu begitu ya, harta, tahta. Walaupun hartanya udah banyak, tetap aja dia nyari jabatan.
Kalau dipikir kan aneh ya, orang hartanya triliunan pengen jadi pejabat. Kalau logika kan aneh itu kan. Logika orang yang belum kaya kan aneh juga. Tapi bagi orang yang udah kaya logis itu. Dengan jabatan dia akan menambah pundi-pundinya kan. Gitu, menambah kebijakan-kebijakan yang membuat dia mungkin bertambah. Atau orang yang udah mempunyai jabatan masih pengen nambah uangnya. Makanya kalau kita punya segunung pengen 2 gunung kan. Itu memang begitu. Coba aja tanya kepada yang duitnya udah banyak. Misalnya uangnya udah 1 miliar. Kita tanya, apa masih kurang? Pasti kurang. Kalau kita uangnya masih 1 juta kan, 1 miliar banyak ya gitu ya. Tapi kalau udah nyampe ke sana, pengen lagi. Begitu strategis ya. Jadi memang mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan ya. Saya sering bilang ceramah itu tidak menyuruh ya, saling mengingatkan antara kita. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat kepada kebenaran, saling berwasiat kepada sabar. Itu aja. Karena di dunia ini nggak ada yang keren kan, biasa aja. Oh itu orang keren, biasa aja. Keren itu karena kita tidak tahu kejelekannya aja. Yang keren itu cuma Rasulullah, apalagi artis Korea. Anak-anak sekarang kan senang artis Korea. Saya suka aneh apa yang disenangi. Muslim enggak, imannya enggak ada. Gimana itu? Ya banyak keanehan-keanehannya. Memang tidak harus dijawab semua ya. Banyak keanehan-keanehan di dunia ini. Dan itu bisa kita temukan jawabnya lewat bertafakur, ya, merenung dan seterusnya. Baik, bisa terus. Mudah-mudahan tidak puas. Ada lagi? Ya Pak Haji. Nah, ini, kalau Pak Haji nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan kezaliman sebenarnya. Ada seorang yang berbuat zalim juga yang dosanya terhadap manusia. Apakah ada potensi dia kan udah ponis usia masuk neraka gitu ya? Apakah dia ada potensi masuk surga? Karena dengan dosa-dosa dia, seluruh manusia itu membicarakan dia. Kata Rasulullah SAW, saya tahu dari Ustaz, bahwa seorang yang dibicarakan atas keburukannya, maka akan dilakukan apa? Hapuslah dosa-dosanya. Nah, apa ada potensi orang yang berdosa ini masuk surga? Itu aja pelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada lagi ibu-ibu. Ini kadang-kadang di ibu-ibu di pasar nih bu, nyobain itu apa buah atau apa, kadang-kadang dipotekin dulu tuh. Ini masih muda, tinggalin aja. Itu kan nggak boleh itu sebenarnya. Iya itu boleh itu. Saya wakilin aja ya kemarin. Apakah itu gimana sekali itu? Karena saya kemarin beli kacang tuh 1 lupa itu. Ini masih muda, jadi aku saya tinggalin aja itu, habis saya juga. Nah itu kebiasaan ibu-ibu kadang-kadang itu dipencet-pencet itu buah itu. Iya itu gimana Ustaz itu? Ini kita juga mau maafin lupa itu orang kadang-kadang pindah ke sana ke situ kan kita lupa itu. Itu gimana Ustaz? Baik, terima kasih Pak Haji. Ini biasanya menambahkan nih, zalim terhadap manusia. Kalau orang yang zalim itu diomongin, digibahin, maka dosanya terhapus. Itu nyambung dengan yang tadi berarti kan? Kalau dia dizalimi dengan tadi apa digibahi ya, dia terhapus. Iya.
Tapi terhapusnya berapa kan gitu ya. Kalau masih ada berarti masih ada siksanya itu. Dia korupsi 1 triliun. Yang ngomongin dia 1000 orang. Yang dia dolimi 270 juta. Ya nanti dihitung-hitungnya gitu kan. Jadi apakah yang terhapusnya lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau masih lebih banyak berarti masih tetap kena siksa. Tapi asal dia beriman, masuk surga. Cuma berapa lama mampirnya tadi? Insya Allah gitu. Kita yakin itu ya. Kita harus pede di situ. Gak boleh kita bilang gini, walaupun dia beriman, ya siapa tahu nanti Allah siksa. Ya nggak begitu. Kita harus pede lah. Kalau kita ada iman, insya Allah masuk surga. Itu jelas hadisnya sahih. Yadkhulul iman man kana fi qalbihi minal yadkhulul jannah man kana fi qalbihi minal iman. Walaupun kecil. Makanya kita pede lah, ngadepin yang tidak beriman itu pede aja gitu. Walaupun dia rumahnya lebih keren dari kita, kita lebih pede Pak. Yang kalah seter kita ya, kita pede. Kita insya Allah lebih baik. Insya Allah, karena kita beriman. Yang kedua, kalau mengotekin dulu, kalau beli buah tadi ya. Kalau di Arab itu malah boleh makan. Kalau makan di situ boleh. Yang penting jangan dibungkus. Gitu. Nah, ya, yang penting motekin itu boleh ya nggak masalah. Tapi kan sebetulnya motekin itu nggak boleh, nah itu yang masalah. Harus minta dihalalkan. Ada yang gini-gini Pak ya, yang kecil-kecil itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Yang cuma mungkin harganya gope, gitu kan. Motekin itu mungkin nilainya gope. Motekin itu gope. Makanya kalau durian itu hati-hati kalau beli durian. Saya pernah tuh. Nggak apa-apa Pak, nyicipin dulu. Nah, dia tusuk tuh. Pas kita udah nyicipin, enggak, kita bilang enggak enak. Oh, dia marah itu. Karena durian mahal kan gitu ya. Harga durian 70.000. Wah, mungkin takutnya dia nggak laku kalau udah dipotek gitu ya. Udah dibolongin dikit kan. Ya pokoknya bagi kita ya, sekecil apapun kalau bisa mudah-mudahan tidak mendolimi orang lain, gitu ya. Termasuk mendolimi diri sendiri juga nggak boleh. Mendolimi orang lain, hak orang lain. Ya mudah-mudahan kita ini ya selalu jaga ya. Cuma kalau ingat situ kita banyak dosanya ya. Banyak dosanya, nggak bisa tidur tuh. Dosa kita banyak banget, nggak bisa tidur nanti malam. Ini saya pernah ini ke sini, ya. Iya gitu ya. Jadi, tapi bagus. Semakin merasa banyak dosa, semakin bagus. Kalau di Islam kan begitu ya. Semakin merasa banyak dosa, makin bagus. Semakin merasa tidak berdosa, semakin tidak bagus. Semakin merasa lebih baik dari orang, makin gak bagus. Merasa lebih buruk dari orang, makin gak bagus, makin bagus. Itu tasawufnya begitu, kalau tasawuf begitu. Semakin merasa kita lebih buruk dari orang itu makin baik. Semakin merasa lebih baik, makin buruk. Baik, sekaligus mungkin sudah kesiangan ya. Baik, jazakallahu khair Ustaz Raslan. Alhamdulillah kita hari ini